episode 1 kali ini kita akan membahas mengenai rabies pada kucing. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ya kok yang kita bawakan topiknya kali ini adalah rabies. Nah, jadi memang untuk saat ini seperti yang sudah mungkin teman-teman juga udah sering dengar di berita ya bahwa penyakit rabies ini memang sedang disorot. Kenapa? Karena sedang meningkat ya kasusnya ini. Bahkan Kemenkes RI pun mencatat sudah ada 11 kematian akibat penyakit rabies terhitung sejak di bulan April kemarin gitu ya. Dan bahkan penyebarannya ini juga kasusnya ini cukup banyak ya di beberapa tempat seperti di Bali, kemudian di bagian Sulawesi Barat, Kalimantan Barat gitu ya, bahkan juga NTT gitu. Jadi kenapa kita mau membawa topik mengenai penyakit rabies ini gitu. Mungkin itu singkat cerita kenapa kita ada program baru yaitu Connect with Animonda. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian. Seperti yang teman-teman sudah lihat, Tara ada Dr. Mary juga di sini dari JAN atau Jakarta Animal Aid Network. Halo dok, udah ini nih dok, udah nggak di jalan ya dok ya? Oke dok, boleh tes suaranya dok? Kita kenalan dulu, coba dok Mary berkenalan dengan teman-teman di sini. Baik, halo selamat malam. Terima kasih dokter dan semua teman-teman Animonda. Selamat malam. Terima kasih banyak Dok Mary sudah bergabung di sini, sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing juga tentang rabies pada kucing tentunya ya. Nah mungkin latar belakang Dok Mary ini adalah director dari Jakarta Animal Aid Network. Kemudian boleh tahu sedikit nggak nih, mungkin ada teman-teman yang mau tahu Jakarta Animal Aid Network itu apa sih dok? Mungkin boleh diceritakan dok? Boleh dikenalkan dulu gitu. Baik, ya JAN adalah NGO ya, non-profit, non-pemerintah. Dan ya kita sudah berdiri sejak tahun 2008. Oke, jadi memang sudah cukup lama ya, terutama untuk Jakarta Animal Aid Network ini memang ranahnya memang di sini nih ya, untuk ada penyakit rabies pun juga JAN juga ikut bergerak gitu ya dok. Nah, ini kan kita lagi bahas mengenai rabies nih dok ya. Nah, boleh tahu nggak sih dok, mungkin dari Dokter Mary ataupun teman-teman dari Jakarta Animal Aid Network sekarang nih aktivitasnya lagi sibuk apa nih dok? Ya, jadi kebetulan kami memang juga sangat concern ya dengan kondisi kejadian luar biasa kasus rabies yang ada di Indonesia ya. Kita lihat banyak informasi dan pemberitaan media mengenai kejadian penyakit rabies yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Dan kami kebetulan juga saat ini sedang konsentrasi untuk membantu pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan pemberian edukasi, terutama komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penanggulangan penyakit rabies. Dan ini adalah salah satu concern di mana kita juga punya program campaign kami, Dokter Indonesia, di mana kita banyak studi yang kita paparkan dan sampaikan bahwa sangat berkaitan ya antara perdagangan daging anjing dan juga penyebaran penyakit rabies. Oke, nah jadi memang ini perlu segera ditanggulangi ya dok ya, baik dari sisi edukasi ke masyarakat pun juga itu sangat penting ya dok ya untuk menanggulangi meningkatnya kasus rabies ini. Nah kalau gitu dok, sekarang mungkin mungkin kita juga bisa di share juga dok rabies, kondisi rabies atau situasi rabies saat ini di Indonesia itu seperti apa sih dok? Apakah semakin parah mungkin atau mungkin semakin membaik? Mungkin teman-teman di sini belum punya gambaran se-urgent apa sih dok gitu penyakit rabies itu? Sangat urgent ya dok ya. Mungkin teman-teman juga saya percaya teman-teman bisa melihat informasinya di media saat ini ya. Karena kasus kejadiannya gigitan dan kematian pada anak-anak juga
semakin meningkat dan kasus kematian juga meningkat ya baru-baru ini, terutama di daerah-daerah bebas historis malah menjadi sekarang terjangkit dan sangat urgent karena hanya 8 provinsi dari seluruh 34 provinsi di Indonesia yang memiliki termasuk wilayah bebas rabies dan saat ini kasus kegigitan semakin meningkat dan kita juga masih uh, banyak aktivitas perdagangan daging anjing di mana transportasi perpindahan yang akibat perdagangan daging anjing itu juga menjadi salah satu faktor kontribusi utama terhadap penyebaran penyakit rabies. Jadi ini sangat-sangat berkaitan. Oke, baik. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman sekarang udah cukup punya gambaran gitu ya bahwa searjan apa sih gitu. Rabies itu bahwa memang rabies itu dapat menyebabkan kematian dan apabila tidak segera tanggulangi penyebarannya akan sangat cepat. Itu tadi ya zona merah di kita sudah ada di banyak provinsi gitu di Indonesia, maka kita harus segera bergerak gitu. Nah, makanya kita datangkanlah Dokter Mary ini untuk sharing dari mengenai edukasi gitu ya, rabies terutama pada kucing mungkin ya. Karena sekarang kita mau coba lihat nih dok, sebenarnya apakah memang rabies itu hanya menyerang pada anjing aja dok gitu. Mungkin apakah ada hewan-hewan lainnya atau apa iya sih dok kucing juga bisa menyebarkan rabies? Mungkin itu juga ketoren yang ada yang belum familiar gitu ya. Boleh dok mungkin dibantu dijawab? Benar, jadi memang rabies ini ditularkan oleh hewan ya ke manusia. Jadi memang merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, golongan hewan-hewan mamalia berdarah panas. Ya. Dan 90% kasus penularan penyakit rabies memang berasal dari spesies anjing, tapi juga kalau terakhir jurnal dari AVMA atau American Veterinary Medical Association tahun 2020-2021 juga menyatakan cukup signifikan ya kasus penyakit rabies yang terjadi pada kucing. Ada sekitar 216 ekor yang terdeteksi positif rabies dari besaran populasi yang mereka lakukan surveillance ya ternyata ada. Jadi memang ada, tapi memang presentasinya sedikit. Tapi kemungkinan itu ada karena memang yang diserang adalah golongan kelas mamalia pendaratan. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan bahwa kucing pun bisa terkena, walaupun memang sebagian besar itu terjadi pada anjing. Namun, memang karena rabies ini adalah penyakit atau virus yang dia menyerang mamalia berdarah panas ya, dan itu termasuk diantaranya adalah kucing. Oke ya, jadi terjawab ya bahwa rabies ini memang benar bisa menular ke kucing. Nah, sebenarnya dok, kalau untuk rabies ini tuh sebenarnya apa sih dok? Apakah ini termasuk virus atau bakteri atau mungkin apa dok gitu? Mungkin boleh dijelaskan dulu dok. Baik, penyakit rabies ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Lalu juga saya banyak lihat ini chat-chat dari di layar ya. Jadi apakah bisa terinfeksi melalui udara dan segala macam. Selain itu, jadi jadi penyakit rabies itu kan bukan penyakit yang disalurkan melalui pembuluh darah ya teman-teman. Jadi penyakit rabies itu unik ya karena penyakit rabies ini tertular melalui gigitan dan melalui perantaranya sel saraf dan menyerang hipokampus bagian otak dan ini yang menyebabkan dan kenapa juga rabies disebut penyakit anjing gila ya karena memang yang diserang bagian otak dan melalui sel saraf yang mengakibatkan paralisis, kelumpuhan dan kemudian kematian yang cukup menyakitkan ya dan jika sudah terinfeksi dalam artian juga sudah terkena gigitan hewan yang terinfeksi penyakit rabies dan jika hewan tersebut memiliki gejala dan adalah sudah pasti
tidak bisa, baik hewan ataupun manusia, mereka saat menunjukkan gejala terinfeksi penyakit rabies itu adalah suatu fatalitas. Jadi tidak bisa disembuhkan dan hasil akhirnya adalah kematian. Jadi sampai saat ini pun tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tapi yang paling bisa kita garis bawah adalah penyakit ini sangat bisa dicegah seperti COVID-19 atau COVID-19 di mana melalui pemberian vaksinasi baik pada hewan ataupun manusia itu sangat bisa dicegah. Oke, terima kasih dok. Jadi mungkin tadi banyak juga yang bertanya di chat ya, apakah bisa sembuh gitu ya? Ternyata jawabannya memang jika dia sudah menunjukkan gejala maka tidak bisa sembuh ya dok ya, dan tidak ada pengobatan juga. Jadi memang lebih baik mencegah karena ketika sudah terlihat gejala itu artinya sudah terlambat gitu. Nah, ini menarik juga dok. Tadi ada yang tanya, apakah terkena penyakit rabies ini harus selalu melalui gigitan dok? Atau bisa macam-macam lainnya? Baik, teman-teman yang perlu teman-teman juga pahami bahwa virus ini pusat replikasi virusnya ini ada di kelenjar ludah. Jadi ini adalah pusatnya dan memang paling besar untuk menularkan adalah jika kita punya kulit luka terbuka dan atau terus terinfeksi oleh bersentuhan ya kontaminasi dengan air liur, juga melalui gigitan memang yang paling besar utamanya. Tapi juga yang tadi saya sebutkan, jika kita ada luka terbuka dan terkontaminasi dengan air liur dari hewan yang terinfeksi, itu juga sangat besar. Juga bisa kena. Lalu lewat cakaran dan ada pokoknya ada cakaran, misalnya di tercakar, tapi juga lalu ada kontak dengan air liur dari hewan yang positif, ini juga menjadikan kita bisa dapat terinfeksi gitu ya, dapat terinfeksi. Nah, dan juga yang perlu diketahui karena sasaran penyakit rabies ini adalah hipokampus atau bagian atas otak suatu individu ya, jadi baik hewan ataupun manusia. Jadi semakin dekat dengan kepala, semakin berbahaya gitu, karena artinya jarak tempuh si uh, agen virus penyakit rabies ini kepada otak itu semakin dekat. Jadi masa inkubasinya itu bergantung sekali dengan wilayah individu hewan atau manusia tersebut digigit. Itu sangat yang perlu sangat diketahui gitu. Jadi mengapa bedanya hewan manusia jika sudah ada riwayat terkena gigitan hewan yang positif rabies, uh, di, akan dilakukan protap yang berbeda. Jika memang di lokasi gigitan berada di kaki ya, akan segera diberikan tindakan tata laksananya adalah pemberian vaksinasi anti rabies sebanyak 3 sampai 5 kali ya, tergantung protap yang terbaru saat ini. Tapi jika berada di daerah kepala, leher, dan kepala, yang harus diberikan adalah segera serum anti rabies. Ini untuk manusia. Nah, kalau di hewan sayangnya, karena masa inkubasinya lama dan ini tidak bisa masa inkubasinya lama dan kita juga saat hewan itu menunjukkan gejala klinis itu umumnya pada 14 hari, sebelum 14 hari hewan tersebut biasanya sudah mati gitu ya, dan memang kalau sudah timbul gejala tidak bisa disembuhkan lagi, tidak ada pencegahan. Tapi untuk manusia tergantung lokasi gigitan hewan tersebut. Semakin jauh dari kepala, semakin chance untuk bisa selamat semakin besar. Tapi lagi-lagi jika manusia tersebut sudah menunjukkan gejala klinis, itu sudah fatal dan tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dicegah lagi karena sudah terinfeksi, sudah menunjukkan gejala klinis. Oke, baik. Jadi tadi sudah cukup jelas ya penjelasannya bahwa untuk manusia, terutama untuk manusia apabila tergigitnya jauh dari syaraf dan juga dari kepala atau otak, maka dia tidak lebih fatal gitu ya dok ya, betul ya.
Tapi kalau semakin gigitannya mendekati otak, misalkan di bagian tangan gitu ya, ataupun di bagian atas tubuh, maka itu akan semakin cepat juga rabies itu menginfeksi seluruh tubuh. Tapi lain halnya pada hewan ya dok ya, begitu dia sudah tergigit dan dia sudah menunjukkan gejala, maka itu akan sangat cepat ya dok ya penularannya atau penyebaran dari virusnya tersebut, gitu ya dok ya. Nah oke dok, Benar. jadi Benar. Jadi memang ini yang menjadikan perbedaan signifikan. hmm, Kalau manusia tergigit kan langsung ada informasi ya. Oh ya saya habis tergigit nih. Tapi kalau hmm, hewan kan tidak ada ya. Mereka juga tidak bisa ngasih informasi secara verbal ke ya, kita bahwa oh saya habis tergigit gitu. Atau dia kontak secara saliva di hewan tersebut. Sehingga kita hanya baru bisa tahu apakah hewan tersebut terinfeksi rabies saat hewan tersebut menunjukkan gejala hmm, gitu. Itu yang jadi problem gitu. Jadi mengapa kita tidak bisa menerapkan hal yang sama, protap yang sama terhadap apa yang kita bisa lakukan sama manusia terhadap hewan. Gitu. Karena hewan sudah menunjukkan gejala klinis dahulu. Gitu. baik. Mungkin bisa dibantu diinformasikan juga dok dari teman-teman ada beberapa yang menanyakan sebenarnya untuk masa inkubasinya rabies pada kucing itu berapa lama. Jadi dari dia mulai tergigit sampai dia mulai menunjukkan gejala. Mungkin ada rentang waktunya dok atau itu sangat variatif ya dok tergantung kondisi ya. Benar, itu sangat variatif ya, sangat tergantung kondisi dan lagi-lagi di mana lokasi gigitan dari individu hewan tersebut gitu. Uh, cukup lama, cukup lama. Oke. Jadi memang Ya, tergantung ya dan teman-teman ya. Gimana dok? benar, gitu. Benar, memang cukup lama. Nah, karena cukup lama inilah mengapa eliminasi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Eliminasi anjing atau kucing atau hewan penyebar rabies atau hewan penular rabies tidak akan efektif. Karena apa? Karena kita masa inkubasi yang cukup variatif dan cukup lama, sehingga um, apa yang dilakukan dengan eliminasi tidak akan ada dampak sama sekali. Karena yang satu-satunya bisa membuat kita bisa menanggulangi rabies ini adalah vaksinasi yang dibarengi sterilisasi. Terus ketiga adalah tidak meliarkan hewan peliharaan. Itu adalah tiga kata kunci yang bisa menanggulangi wabah rabies. Dan maaf yang keempat adalah menghentikan perdagangan daging anjing atau menghentikan konsumsi daging anjing. Baik. Nah, oke, kalau bisa kita rangkum bahwa untuk menanggulanginya sebenarnya lebih lebih mudah ya kita daripada sudah terlambat gitu. Yang pertama mungkin yang teman-teman paling bisa kontrol nih adalah vaksinasi kucingnya sendiri gitu ya. Dari mulai vaksinasi, kemudian jangan lupa steril gitu ya. Karena overpopulasi juga bisa menimbulkan banyak masalah gitu ya. Kalau misalkan rabies sudah tersebar terus overpopulasi ya maka akan lebih susah gitu untuk menghentikan si pertumbuhan persebaran penyakit tersebut. Kemudian tadi juga yang poin berikutnya adalah uh, jangan meliarkan ya dok ya gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya di luar misalkan kucing kita taruh luar, tapi kan kita juga nggak tahu di luar uh, banyak stray gitu ya, banyak atau satwa-satwa liar gitu, nggak cuma kucing aja gitu ya, karena rabies juga bisa dari hewan-hewan lainnya gitu yang bisa menyerang kucing kita dan kemudian kucing kita bisa jadi tertular gitu. Dan juga hentikan perdagangan daging-daging konsumsi untuk daging anjing ya ataupun yang memang hewan-hewan yang rentan terhadap rabies tadi. Tuh. Nah, tadi kita udah bahas nih dok tentang apa sih itu rabies gitu ya, kemudian cara menularnya seperti apa gitu. Nah, mungkin kita bisa tahu sekarang untuk gejala-gejalanya mungkin dok, apa yang harus cat parent perhatikan ketika kucing menderita penyakit rabies, gejala yang paling terlihatnya mungkin dok ya. Oke, jadi kalau ke kucing itu ya, memang lebih karena sangat jarang ya. Kalau
definisi dari LVMA sendiri adalah extremely rare case gitu. Jadi emang kasus-kasus yang sangat jarang terjadi gitu, karena memang probability-nya sangat kecil. Akan tetapi sebenarnya hampir sama dengan gejala rabies pada umumnya. Ada gejala yang fase agresif, yaitu dia menyerang, dia agresif, dia menggigit, dan juga ada fase paralisis, yaitu dia lemas, dia lumpuh, ya, tidak bisa bergerak karena uh, apa namanya rahang ya tidak bisa digunakan karena ada paralisa karena saraf ya, dan juga tidak mengenali dan takut cahaya, takut air, dan juga air liur yang berlebihan. Tapi ini juga sedikit agak sulit gitu memang kalau misalnya kita melihat secara umum, karena kucing termasuk hewan yang cukup unik ya, dia tidak seperti anjing yang cenderung kita bisa lebih ekspresif, bisa melihat ekspresinya. Tapi kalau kucing itu memang cenderung untuk bisa menutupi uh, apa sakitnya gitu, dan juga less ekspresif, dan ini yang bikin kita agak sulit ya. Kenapa juga untuk menganalisa atau mengenali uh, sakitnya kucing itu selalu lebih lama, lebih telat gitu ketimbang kalau kita mengenali kalau anjing sakit ya kan. Oke, jadi poin pertamanya adalah kucing ini handal dalam me, apa ya, menyembunyikan gejalanya gitu ya. Kalau misalkan ketika kita begitu melihat kucing ini sudah lemas atau nggak mau makan, itu berarti sudah cukup fatal gitu ya dok ya, karena mereka jago gitu menyembunyikan gejala klinisnya. Terus tadi teman-teman juga mungkin sudah tadi kita dengar bersama bahwa ada fase paralisis juga gitu ya, jadi bisa menyebabkan mungkin kejang, paralisis, kemudian juga tadi takut air ya dok ya, takut air, takut matahari, itu mungkin udah gejala-gejala yang udah parah gitu, atau sampai berliur gitu ya, itu yang paling mudah kita lihat. Terus mungkin juga bisa jadi kucing yang tadinya pendiam jadi agresif ya dok ya, atau sebaliknya yang dari agresif dia jadi diam aja gitu. Cuma mungkin tadi teman-teman yang perlu dicatat adalah tadi begitu sudah terlihat gejala maka itu sudah terlambat gitu ya dok ya. Oke dok, berarti kita tadi sudah belajar juga tentang gejala. Mungkin ini dok sekarang yang teman-teman penasaran. Sebenarnya bisa nggak sih dok penyakit rabies ini didiagnosa gitu? Apakah begitu kita melihat kucing yang suspek gitu ya dok, kita misalkan lagi jalan-jalan di jalan terus ngelihat ada stray yang kok kayaknya agak bentuknya mencurigakan gitu ya, banyak liurnya, terus kok dia agresif banget gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dok, apa yang bisa dilakukan cat pawaran dan apakah ada diagnosanya mungkin dok, cara untuk diagnosisnya gitu dok. Nah, ini agak sulit memang diagnosa rabies pada hewan. Hanya bisa dilakukan melalui uji FAT. Ya, teman-teman, kita harus mengambil sampel otak. Ya, yang diambil itu adalah bagian hipokampus dari otak hewan. Jadi kan tidak bisa dilakukan saat hewan hidup. Gitu. Itu problem besarnya diagnosa dari penyakit rabies pada hewan. Karena itu tata laksana dari penyakit apa namanya saat hewan tersuspek rabies adalah mengkarantina selama 14 hari, di mana kalau dalam 14 hari hewan itu uh, memang positif rabies, dia akan meninggal, dia akan mati. Dan setelah hewan tersebut mati, maka baru bisa kadavernya dilakukan diagnosa untuk ambil sampel otak, lalu diuji FAP untuk menentukan apakah ada negeri baru di hipokampus tersebut. Dan itu yang merupakan patogenomis untuk uji klinis, diagnosa klinis bahwa hewan tersebut terinfeksi penyakit rabies. Kemudian sebenarnya kembali lagi kita bisa sangat mencegah ya. Yang paling ideal adalah semua masyarakat ya di suatu wilayah yang endemik
rabies gitu, hewan di mana manusia tersebut tinggal di wilayah yang ada kasus kejadian rabies adalah mendapatkan vaksinasi anti rabies, at least sesuai dengan guideline yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Saya uh, sekitar 3 kali untuk perlindungan ya setahu saya, tapi nanti bisa tulis cross check dengan protap Kementerian Kesehatan yang di rumah sakit umum ya jelas ya. Dan yang bisa dilakukan adalah saat kita harus traveling ke area atau berada di wilayah Indonesia, just get yourself vaccinated guys. Kalau bisa dan memungkinkan. Jadi vaksinasi rabies untuk teman-teman sendiri pemilik hewan, dan juga segera vaksinasi hewan peliharaan Anda dengan vaksin rabies gitu. Dan tadi saya ada sempat baca dan banyak program pemerintah ya diberikan vaksinasi rabies gratis. Coba teman-teman berada di DKI Jakarta ataupun di wilayah-wilayah di provinsi Indonesia, segera ke puskeswannya atau ke dinas peternakan atau dinas kesehatan hewan, dinas pertanian yang pokoknya ada bidang yang membidangi atau ada bidang atau departemen kesehatan hewan. Di sana pasti ada puskeswan ya, itu teman-teman bisa ke sana melapor untuk mendapatkan bantuan vaksinasi rabies gratis. Oke, baik, Dok. Jadi tadi untuk diagnosa rabies memang masih sulit ya, Dok, karena memang hanya bisa dilakukan kepada hewan yang sudah mati ya, gitu bisa kita sebut. Karena mengambil sampelnya itu ternyata harus dari otaknya atau lebih spesifiknya dari bagian hipokampusnya. Dan apabila ada suspek gitu yang dicurigai terkena rabies, sebaiknya langsung di karantina tadi ya dok ya selama 14 hari. Mungkin ini juga berlaku buat hewan-hewan sekitarnya mungkin ya dok ya, untuk takutnya kan kita nggak tahu misalkan populasi kucingnya banyak gitu ya, dan ada nih salah satu di antara yang lainnya nih yang suspek gitu, mungkin kita juga bisa melakukan karantina juga ya dok ya untuk hewan-hewan yang lainnya. Gitu. Kemudian juga tadi disampaikan juga bahwa pemerintah ini lagi banyak gencar-gencarnya untuk melakukan program anti rabies ini gitu. Jadi teman-teman banyak cari-cari gitu ya, bisa cari-cari di Google apakah ada program dari misalkan dari yang tinggal di DKI Jakarta gitu ya, karena pemerintah memang sedang banyak menggalangkan program tentang penyakit rabies ini gitu. Nah, oke dok, sekarang mungkin kita bisa, tadi kita udah ngomongin soal caranya diagnosa gitu ya. Nah, untuk pengobatan tadi sebenarnya mungkin ada beberapa tadi juga yang masih menanyakan dok, pengobatan sama sekali nggak bisa ya dok ya. Jadi apabila sebenarnya nggak ada juga ya dok yang bisa survive, terutama untuk hewan, misalkan kucing, sebenarnya ada nggak sih dok case di mana kucing itu bisa survive dok? Sayangnya saat hewan atau manusia menunjukkan gejala itu sudah tidak bisa survive. Dan ini ya mengapa penyakit rabies ini merupakan penyakit yang sangat menjadi perhatian gitu ya, karena memang penyakit ini belum ada pengobatan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan, dan hanya bisa dilakukan pencegahan dan terapi langsung yaitu, tapi persyaratannya atau itu hanya bisa efektif kalau baik individu manusia ataupun hewan tidak menunjukkan gejala, belum menunjukkan gejala klinis. Kalau sudah menunjukkan gejala klinis, artinya sudah terinfeksi. Gitu. Oke, baik. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, jadi ketika sudah menunjukkan gejala itu sudah terlambat, dan sampai saat ini memang belum ada case di mana ketika sudah tergigit dan terkena penyakit rabies itu bisa sembuh gitu ya. Jadi sangat diharapkan kita lebih aware lagi tentang rabies dan sebaiknya melakukan pencegahan sebelum terlambat. Tuh. Nah, sekarang berarti